Film diawali dengan siaran berita yang memperkenalkan Yuri Komarov, seorang tahanan politik yang terlibat dalam permainan berbahaya dengan Viktor Shagarin, tokoh berpengaruh yang sedang membidik posisi penting di pemerintahan Rusia. Yuri menyimpan dokumen yang bisa mengganggu ambisi Viktor, sehingga hubungan keduanya penuh ketegangan. Dalam sebuah kunjungan ke penjara, Viktor menekan Yuri agar menyerahkan berkas-berkas rahasia tersebut, memperlihatkan betapa besar pengaruh yang dimilikinya dan bagaimana ia bisa memanfaatkan orang-orang di sekitarnya. Зачем тебе это нужно? Отдай мне это предмет. Di sisi lain, kantor CIA menerima laporan intelijen yang menunjukkan adanya rencana Viktor yang dapat membahayakan Yuri. Pada saat bersamaan, kita diperkenalkan dengan Jack yang sedang berada di sebuah bar sambil membawa misi rahasia. Ia mengungkapkan bahwa dirinya mendapat informasi langsung dari Yuri Komarov. Ты меня не разочаровал. Sementara itu, John terlihat sedang berlatih menembak hingga rekannya, Murphy, datang dengan kabar mengejutkan. Putra John, Jack, telah ditahan di Rusia karena insiden penembakan. Mendengar hal itu, John diliputi rasa kecewa dan gusar. Dia pun segera memutuskan untuk terbang ke Rusia demi bertemu kembali dengan putranya. Dalam perjalanan, John meneliti dokumen tentang Jack, seorang anak yang sudah lama tak ia jumpai. It's a nasty scene. What is Russia? Di Rusia, Jack menghadapi interogasi oleh pihak berwenang. Ia kemudian menawarkan kerjasama untuk membantu mengungkap bukti penting terkait Yuri, dengan syarat bisa kembali bertemu dengannya. Jack bahkan menyebut bahwa Yuri pernah memberinya instruksi terkait sebuah misi sebelumnya. Setibanya di Moskow, John dibuat kesal dengan lalu lintas yang padat, terutama di Bundaran Garden. Sopir taksi menyarankan agar ia berjalan kaki untuk lebih cepat sampai. Tak lama setelah itu, Yuri dan Jack terlihat berbagi kendaraan menuju pengadilan. Sementara di luar, para pengunjuk rasa memenuhi jalan menentang Yuri Komarov. Never slips. Yes, I see. Traffic is bad. Relations in Russia. The unrest come. Seolah dipertemukan oleh keadaan, John melihat putranya masuk ke gedung pengadilan. Di dalam sidang, Jack menggunakan kesempatan singkat untuk berbicara dengan Yuri. Di luar gedung, John mengamati kendaraan lapis baja dan penembak jitu yang sudah ditempatkan di beberapa titik, menambah ketegangan suasana. Saat persidangan dimulai, Jack memberi isyarat halus kepada Yuri bahwa ia siap melaksanakan rencana penyelamatan. Di luar gedung, beberapa mobil hitam mencurigakan tiba, salah satunya membawa perangkat peledak. Pemimpin regu dalam kendaraan lapis baja mengaktifkan alat itu dan melancarkan operasi untuk menculik Yuri, yang ternyata dijalankan oleh orang-orang Viktor. Namun, misi Jack justru berlawanan. Ia harus menyelamatkan Yuri. Dalam kekacauan yang terjadi, seorang wanita dari pihak Viktor menunjukkan sikap tanpa kompromi, menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalannya. Sementara itu, Jack berhasil membawa Yuri masuk ke dalam mobil, membuat Yuri penasaran dengan siapa sebenarnya Jack. Jack hanya menjawab singkat bahwa ia hanyalah seorang teman. Di saat yang hampir bersamaan, John menghadang kendaraan mereka, membuat Jack kesal dengan kemunculan ayahnya yang tak terduga. Situasi menjadi kacau ketika Yuri keluar dari mobil dan secara tidak sengaja memperlihatkan posisi mereka, memicu pengejaran sengit antara mobil Jack dan pasukan Viktor. Melihat putranya pergi, John segera mengambil kendaraan lain untuk mengikuti mereka, meski ia tidak tahu misi Jack sebenarnya. Selama pengejaran, akhirnya terungkap bahwa Jack adalah agen CIA yang ditugaskan untuk membantu Yuri. Jack mencoba meminta bantuan CIA, namun mereka tidak bisa merespons tepat waktu karena ia terlambat tiba di titik pertemuan. Hal ini membuat Jack menyalahkan ayahnya atas gangguan yang menghambat misinya. Pengejaran semakin menegangkan. Beberapa kali Jack hampir terjebak, tetapi John berhasil membantu dengan menghadang kendaraan lapis baja musuh. Sayangnya, mobil John berhasil dihentikan dan ia ditangkap.
Melihat ayahnya dalam bahaya, Jack tidak tega meninggalkannya dan kembali untuk menolong. Setelah berhasil menyelamatkannya, Jack menegur John karena tindakannya yang nyaris merusak misi. John dengan tenang menjawab bahwa ia hanya ingin membantu. Di sisi lain, Victor menerima laporan bahwa Yuri berhasil lolos bersama agen Amerika. Tak lama kemudian, Jack dan John tiba di sebuah tempat persembunyian di mana seorang agen CIA bernama Tony sudah menunggu mereka. Tony segera menekan Yuri agar menyerahkan dokumen yang mereka cari. Saat itulah John akhirnya mengetahui bahwa putranya adalah seorang agen CIA. Yuri mengungkapkan bahwa dokumen tersebut disembunyikan di sebuah hotel di Ukraina, namun ia menolak memberikan lokasi tepatnya sebelum memastikan keselamatan putrinya. Very nice. You thought you were doing drugs. It's very simple. You don't care about my life. Ketegangan semakin memuncak ketika Jack diam-diam menyelipkan pisau kecil di kaus kakinya, sementara Yuri menelpon putrinya, Irina, agar menemuinya di hotel. Tiba-tiba, terdengar suara tembakan, dan salah satunya mengenai tangan Yuri. Dalam situasi kacau itu, Jack mengaktifkan bahan peledak darurat untuk menciptakan kesempatan kabur. Mereka bertiga lalu bergerak menuju Ukraina. Di perjalanan, Jack kembali mengungkapkan rasa kecewanya pada John karena merasa misinya yang ia jalani bertahun-tahun terganggu. You're welcome. What do you mean to do? I'm so fucking burned. Just give him a call. Setibanya di hotel, John dan Yuri sempat berbincang. John mengaku menyesal karena lebih sering mengutamakan pekerjaannya daripada keluarganya. Sebuah penyesalan yang diam-diam juga didengar oleh Jack. Setelah itu, mereka melanjutkan langkah dengan rencana menyusup ke hotel. Jack dan Yuri menyusun strategi. Namun John secara mengejutkan berhasil membuka jalan dengan berbicara santai pada penjaga dan memberikan sedikit uang, membuat mereka lebih mudah masuk. Everything could have changed. What's in there? I'm scared. Di dalam hotel, Yuri akhirnya bertemu kembali dengan Irina. Pertemuan ayah dan anak itu terasa penuh harapan dan kelegaan. Merasa putrinya sudah aman, Yuri mengambil kunci menuju dokumen yang selama ini diburu Victor. Namun momen itu berubah tegang ketika Irina ternyata mengkhianati ayahnya. Dengan alasan kecewa dan terdesak kebutuhan, ia justru berbalik arah meninggalkan Yuri. Situasi makin sulit ketika Alec, pemimpin kelompok lawan, muncul dan mulai mengejek Jack serta John. Irina menuju atap untuk melarikan diri, sementara Alec mencoba menekan mereka. Bukannya panik, Jack dan John justru menanggapinya dengan tenang dan sedikit humor, yang ternyata menjadi cara mereka untuk mengulur waktu. Elliot. I'm your father. Saat perhatian Alec teralihkan, John menggunakan pisau untuk melepaskan diri. Dengan cepat, ayah dan anak itu menembak ke arah langit-langit kaca hotel, menciptakan kekacauan yang memberi mereka kesempatan. Meski begitu, Alec berhasil lolos tepat ketika helikopter bala bantuan datang menjemputnya. Hal ini memaksa Jack dan John berlari cepat menuju pintu darurat. Setelah berhasil lolos, seorang informan melaporkan kembali kepada Victor, yang memerintahkannya segera mendapatkan berkas penting tersebut. Ia juga menerima instruksi tambahan. Setelah misi selesai, Yuri dan Irina tidak boleh dibiarkan kembali. Dalam pelarian, Jack dan John saling bertukar kata-kata singkat. Jack terluka di bagian perut, dan di momen rapuh itu, ia mengungkapkan informasi penting tentang isi berkas. Dokumen tersebut berisi rincian mengenai tragedi besar tahun 1986, yang ternyata menunjukkan adanya manipulasi Victor untuk menutupi kesalahannya dengan menjadikan Yuri sebagai pihak yang disalahkan. Dengan pengetahuan itu, Yuri bertekad menjatuhkan karier politik Victor. WMDs. That's what we do. Go out there and kill all the scumbags. Remember that time when you and Ralphie Mountain? Mereka kemudian mencuri sebuah mobil yang tampak mencurigakan milik seorang pemilik yang gelisah. Jack menduga kendaraan tersebut menyimpan perlengkapan berharga, mungkin senjata, yang bisa membantu mereka bertahan. Setelah menguasai mobil itu, Jack dan John melaju menuju Chernobyl. Mereka sadar lokasi itulah yang paling mungkin menyimpan berkas rahasia yang selama ini dicari.
Sementara itu, tim lawan telah lebih dulu tiba di Chernobyl bersama Irina dan Yuri. Mereka semua mengenakan perlengkapan pelindung khusus untuk menghadapi paparan radiasi di area tersebut. Jack dan John pun mendekat ke bangunan utama. Dari kejauhan, mereka melihat ketatnya penjagaan di sekitar kompleks, tanda jelas bahwa misi mereka akan sangat berisiko. Sebelum bergerak, John menyampaikan rasa bangganya kepada Jack, sekaligus menegaskan betapa berartinya momen kebersamaan mereka, yang dibalas Jack dengan ketulusan. Sorry, I fucked up your day. Di sisi lain, Alec dan Irina tengah mempersiapkan campuran bahan kimia untuk menetralkan radiasi di sekitar brankas. Begitu mereka merasa cukup aman, sebagian tim melepas perlindungan mereka, meski situasi sebenarnya masih berbahaya. Yuri akhirnya menemukan brankas tersebut, yang ternyata berisi simpanan uranium, namun fokus Alec tetap pada berkas yang berkaitan dengan Victor. Saat itulah sebuah kejutan terjadi. Yuri mengambil alih situasi dan menjatuhkan Alec. Don't worry. No more games, right? Terungkap bahwa Yuri dan Irina ternyata memiliki agenda mereka sendiri. Bukan hanya menjatuhkan Victor, tapi juga berusaha memanfaatkan uranium dari Chernobyl untuk kepentingan lain. Setelah Alec tersingkir, tim segera melanjutkan proses ekstraksi, sementara Yuri menggunakan ponsel Alec untuk menghubungi Victor, menandakan bahwa permainan kini telah berubah. Pada saat itu, Yuri memberi isyarat bahwa ia sudah menyiapkan cara untuk menjatuhkan Faye. Sementara itu, Irina mulai curiga setelah mendapati beberapa orangnya tewas. Tepat ketika Jack dan John sampai di ruang brankas, Yuri muncul seakan tidak tahu apa-apa, meski jelas terlihat tumpukan uranium di depan mereka. Di momen itu, John mulai menyadari kebenaran. They're coming back any minute. It's U-235. Yuri ternyata pihak yang sesungguhnya berkhianat, apalagi setelah melihat seorang informan tergeletak tak bernyawa. Jack pun menyadari bahwa dokumen yang selama ini mereka cari sebenarnya tidak pernah ada. Semua hanyalah siasat Yuri untuk menipu Victor dan memanfaatkan situasi demi melarikan diri dari penjara. Merasa dikhianati, Jack dan John mencoba menangkap Yuri. Detective McLean. I'm not that smart. Put a weapon on you. Namun Irina segera bertindak, memerintahkan orang-orangnya untuk menyerang demi melindungi ayahnya. Ketika Jack dan John hampir berhasil menahan Yuri, Irina muncul dan melepaskan tembakan sehingga Yuri berhasil melarikan diri. Pertarungan sengit pun terjadi. Jack melempar granat ke arah musuh untuk membuka jalan, menciptakan ledakan besar yang mengguncang area tersebut. Di tengah kekacauan, Yuri berusaha kabur melalui atap, sementara Irina sudah naik helikopter yang membawa uranium hasil curian mereka. Melihat situasi kritis, Jack dan John memutuskan untuk berpencar. Jack mengejar Yuri, sedangkan John menghadapi helikopter Irina. Dengan nekat, John mengarahkan mobilnya ke arah helikopter, membuat situasi semakin kacau. Jack berhasil mencegat Yuri, dan dalam perebutan sengit itu, Yuri akhirnya tewas akibat kecelakaan di dekat baling-baling helikopter. Irina yang menyaksikan peristiwa itu terpukul oleh kehilangan ayahnya. Dengan amarah dan rasa kecewa, ia mencoba menyerang Jack dan John, tetapi keduanya berhasil meloloskan diri dan terjatuh ke kolam renang terdekat, selamat dari bahaya. Adegan terakhir memperlihatkan Jack dan John berjalan berdampingan. Suasana hening mencerminkan beratnya pengalaman yang baru saja mereka lewati. John memberi pesan kepada putranya, semua yang terjadi adalah pelajaran hidup, dan keteguhan hati yang dulu membuatnya bertahan, kini juga ada dalam diri Jack.
Film pun akhirnya selesai. Bagaimana menurut kalian? Benar-benar ending yang begitu mengagumkan. What up, kid? This is John McClane seemed to find